Bagaimana sikap kita menghadapi adanya sekelompok orang yang suka mentahdir dai-dai dari Roja TV, Yufid TV dan lainnya? Pak, sebagian orang menganggap kalau tahdir mentahdir itu harus diterima secara mutlak. Jadi kalau ustadz mentahdir ustadz lain, artinya itu bagaikan wahyu dari langit. Ini sikap salah, saya katakan. Tahdzir dalam Islam memang ada, betul, tapi harus dengan ilmu, dengan bukti yang kuat, otentik, bukan sebatas sembarangan menuduh dan tetap memperhatikan maslahat dan mudorot, karena tahdzir itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tahdzir mentahdzir ada di zaman ulama salaf, ada. Tapi lihat Pak, ketika sebagian mentahdzir seorang perawi, ulama lain ternyata mengetahui si perawi ini nggak benar, si perawi ini nggak salah. Contoh, Imam Bukhari dituduh jahmi oleh siapa? Oleh Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli, ditahdzir habis-habisan Imam Bukhari. Imam Muslim tahu Imam Bukhari nggak salah, Imam Muslim membela Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari dan Muslim diusir dari kota Nisapur. Pergi ke Bukhara. Di Bukhara diusir lagi. Iya. Akhul Islam. Maka dari itulah ya akhul Islam, kalau ada kata Syekhul Islam Taimiyah memberikan kaidah yang luar biasa dalam Majmu' Fatawa di jilid 28. Idza hakamal ustadu bihajri syakhsin wajaba alaihi an yanzura fi. Apabila seorang ustad mentahdir ustad yang lain, yang dilakukan bagaimana? Wajib dilihat alasannya benar apa enggak. Paham tidak? Kalau yang ditahdir memang benar dia melakukan kesalahan fatal yang bisa mengeluarkan dari manhaj, maka kita sikapi sesuai dengan kesalahannya, nggak boleh lebih. Kenyataan yang ada lebih dari itu Pak, bahkan zalim jadinya. Terkadang bahkan Pak, di zaman sekarang ini masalah-masalah yang itu ijtihadiyah, nggak ada nasnya aja dianggap sebagai pokok-pokok agama yang tidak boleh disalahi. Contoh misalnya masalah ta'amul kepada suatu yayasan yang ditahdir. Oh, ustadz itu ada hubungan sama yayasan ini. Padahal Pak, masalah ini kan ikhtilaf para ulama kalau memang ternyata yayasan itu benar-benar tidak sesuai dengan manhaj salaf. Para ulama memberikan perincian-perincian, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ijtihadi. Tapi mereka menganggap ini masalah manhaj. Gak boleh disalahi. Padahal ini masalah ijtihadi yang gak ada nasnya. Akibatnya apa? Langsung senjata tahdzir digunakan. Itu kenyataan yang ada di zaman sekarang ya akhi. Allah ya akhi, saya katakan hampir semua tahdzir-tahdzir yang ada ini serampangannya. Ya. Dan subhanallah ternyata banyak orang-orang yang tadinya rajin mentahdzir kita sekarang udah insaf. Banyak saya ketemu ustadz-ustadz, bahkan bukan level muridnya, ustadznya. Kalau murid-muridnya rata-rata banyak yang belet Pak. Akhirnya tetap aja mentahdzir kekeh. Ustadz-ustadznya karena cerdas punya ilmu, mereka dengarkan Roja, Yufid, kok mana kesalahan, dari sisi apa kesalahannya? Gak ada. Banyak yang rujuk alhamdulillah. Banyak yang alhamdulillah datang ke kita, mereka menyatakan bahwa kami sudah tidak lagi seperti itu. Ustadz-ustadznya yang pintar-pintar, yang punya ilmu luar biasa Pak, alhamdulillah, mereka rujuk, nggak tahdzir lagi. Yang masih tahdzir itu biasanya murid-muridnya Pak, yang rese. Ya. Udah, kita nggak usah pikirin kayak gitu Pak. Kita jangan urusin masalah kayak gitu, karena masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Antum mikirin tahdzir-tahdziran, Arba'in Nawawi aja nggak hafal-hafal.
Antum mikirin tahdir-tahdiran. Kapan antum kalau seperti itu untuk menghafal Quran, menghafal hadis, memahami manhaj salaf yang sebenarnya? Kalau antum sudah mengkaji manhaj salaf yang sebenarnya dan paham kaidah-kaidahnya, antum gak bakalan terpengaruh sama tahdir-tahdiran. Karena antum sudah kokoh keilmuannya, sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak akan. Biasanya yang kolab itu yang enggak ilmunya kurang dalam, yang belum paham tentang kaidah dalam masalah tahdir mentahdir. Akhirnya kolab itu, Pak, terbawa oleh arus dan yang lainnya. Iya. Kalau kita sih, Pak, ditahdir ya enggak masalah. Kalau tahdiran itu benar dan kita yang salah, kita siap rujuk kok. Karena kebenaran lebih kita cintai daripada apa? Segala-galanya. Tapi kalau dia mentahdir ternyata tahdirannya yang salah, ya silahkan aja. Kok nanti ada pengadilan akhirat. Di hari kiamat semuanya kan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Iya. Yang rugi saya apa dia? Kita atau dia yang ditahdir atau mentahdir, Pak? Yang mentahdir yang rugi tanpa hak. Seenaknya. Sekarang tahdir-tahdiran yang ada sekarang tuh ada enggak yang namanya nasihati dulu, tabayun dulu? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Iya. Ada yang mengatakan khilafah adalah sunnah Rasulullah yang juga harus ditegakkan. Ya akhi, sesuatu yang sifatnya ya, memang khilafah kita katakan betul harus ditegakkan kalau ada kemampuan. Tapi itu bukan tujuan, ingat loh. Itu bukan apa? Tujuan dakwah loh, Pak. Bukan sama sekali. Rasulullah SAW ketika di Mekah, apakah sibuk mendakwahkan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah? Tidak ada. Rasulullah sibuk mendakwahkan manusia kepada apa? Tauhid. Ketika hijrah ke kota Madinah, apakah Rasulullah langsung menegakkan khilafah? Tidak, bangun masjid. Setelah semuanya siap, baru kemudian Allah perintahkan Rasul jadi pemimpin. Beliau yang membimbing, beliau yang menegakkan siasah syariah. Ketika ada kemampuan, semuanya sudah memang ada, tidak menimbulkan maslahatnya, mudaratnya sudah tidak ada lagi. Adapun kalau misalnya mudaratnya masih lebih besar dan yang lainnya nggak boleh. Tetap kita tidak boleh serampangan. Karena apa? Yang boleh menegakkan hukum-hukum syariat itu hanya pemerintah, qadhi. Adapun kita kalau nggak punya kemampuan apa-apa, ya udah, toh mereka yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Selesai. Jadi Pak, ya, yang kita sekarang dakwakan apanya? Khilafahnya apa tauhidnya? Tauhidnya. Kalau khilafah sudah saya katakan itu janji Allah. Janji Allah buat mereka yang beriman dan beramal saleh, dan mereka hanya mentauhidkan Allah, menjauhi apa? Kesyirikan. Ya. Ana sedang mengamalkan manhaj salaf seperti tidak isbal jenggotan, tidak ikut tahlilan, tidak kunut subuh, ikut kajian salaf dan lain, tapi ana dicela dan dimusuhi sehingga ana merasa terasing. Akhi, pertama betul memang tidak isbal jenggotan itu semuanya adalah merupakan perintah Nabi. Tapi bukan berarti kalau mereka yang cukur jenggot, celananya isbal, itu kita keluarkan dari manhaj salaf. Salah besar, Pak, mengukur manhaj salaf seseorang salafi atau tidaknya hanya sebatas dari jenggot dan cingkrang. Mengukur seseorang manhaj atau tidaknya itu berdasarkan pokok-pokok din yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu akidah dan manhaj yang disepakati oleh mereka. Makanya para ulama mengatakan orang yang mencukur jenggot tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu cuma orang yang melakukan apa? Maksiat. Mereka yang isbal tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salaf kalau selama pokok-pokok manhajnya di atas manhaj apa? Salaf.
Sama halnya dengan pelaku zina, pelaku apa? Maksiat. Yang menjadi parameter manhaj salaf itu adalah pokok-pokoknya. Kalau dia pokok-pokok sunnah itu dilanggar, contoh dia punya keyakinan khawarij, baru dikeluarkan dari manhaj salaf. Atau dia punya keyakinan murji'ah, dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu pun juga sudah setelah ditegakkan padanya apa? Hujjah. Adapun masalah-masalah seperti itu, contoh misalnya si fulan suka selfie, langsung dikeluarin dari manhaj salaf. Ini ngawur. Bukan manhaj salafi, tapi manhaj ngawur itu. Hanya gara-gara selfie aja dikeluarin dari manhaj salaf, kan aneh. Ini mirip-mirip khawarij jadinya nantinya, Pak. Allah. Kenapa? Karena masalahnya saking gak fahamnya tentang hakikat kapan disebut ahlus sunnah atau di atas manhaj salaf, kapan dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu semua ada kaidah-kaidahnya ya, akhi. Gak seenaknya. Banyak teman-teman ngelihat yang cukur jenggot kayak ngelihat setan, Pak. Oh, ini bukan salafi nih katanya. Tak dulu. Iya. Anda harus tahu parameter kapan seseorang disebut manhaj salaf, kapan tidak disebut apa? Manhaj salaf. Jangan serampangan. Iya. Contoh tidak kunut subuh. Antum menganggap orang yang kunut subuh bukan salafi? Salah besar. Berarti menurut antum Imam Syafi'i enggak salafi dong. Sementara Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Ini ikhtilaf para ulama. Apakah kunut subuh sunnah atau tidak? Jumhur ulama, ini bertempat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa mereka berbeda pendapat? Gara-gara perawi hadis. Ada hadis menyebutkan Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam yang tiga mengatakan hadis ini lemah karena dalam perawinya ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, Isa bin Mahan ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah diterima hadisnya atau tidak. Banyak yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan dia bisa diterima hadisnya, seperti Al-Fallas, seperti Yahya bin Ma'in dalam sebuah riwayat, termasuk Imam Syafi'i mensahihkan hadisnya. Atas dasar itu Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Sementara imam yang tiga mengatakan Isa bin Mahan doif, tapi doifnya ringan karena dia buruk hafalannya, bukan doif yang berat. Sehingga imam yang tiga ini terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah sebatas tidak disyariatkan atau sampai kepada derajat bid'ah? Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad dan Imam Malik serta para ahli hadis belum sampai kepada bid'ah. Sehingga terjadi ikhtilaf di antara mereka. Kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, ikut kunut apa enggak? Kebanyakan mereka mengatakan tetap ikut kunut. Dan itu yang dirajikan oleh banyak para ulama besar di zaman ini. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, termasuk Syekh Albani rahimahullah. Mereka mengatakan tetap ikut kunut bersama mereka. Akhwat Islam azani Allah. Jadi pahami betul antum ya, pahami mana yang ini bisa disebut manhaj salaf dengan yang sifatnya ijtihadiyah. Jangan sampai gara-gara masalah ijtihadiyah antum keluarkan dari manhaj salaf. Salah besar antum. Benar, sebab perpecahan tuh Pak, menganggap masalah ijtihadi sebagai masalah apa? Pokok yang tidak boleh disalahi. Ini sebab terbesar terjadinya perselisihan di kalangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum. Iya. Makanya para ulama sudah memberikan kepada kita apa? Batasan kapan seseorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mereka menyelisih salah satu pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh kalau dia punya keyakinan Khawarij atau Murji'ah atau Qadariyah atau Jahmiyah atau apa? Maka yang seperti ini baru dikeluarkan. Itu pun juga setelah dinasehati, setelah ditegakkan hujah, dipahamkan dulu, gak serampangan, Pak.
Nah inilah akal Islam, penting sekali menuntut ilmu akhi. Ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang serampangan dalam memvonis. Karena zaman sekarang ini banyak penuntut ilmu Pak, semangat sekali kalau memvonis itu Pak. Padahal kan harusnya kebalikan, semangat kita memberi hidayah. Semangat kita apa? Memberi hidayah supaya orang kembali kepada kebenaran. Bukan semangatnya gimana saya bisa memvonis orang. Seakan-akan sebagian orang tuh kalau sudah bisa memvonis, wih, udah sekaliber Yahya bin Ma'in. Ulama jarh wa ta'dil sudah. Mengerikan. Bagaimana sikap petani yang tanamannya terganggu tikus? Apa tetap harus sabar? Sabar sambil berusaha. Salah besar kalau sabar tuh cuman diem. Sabar akhi, diem. Ya harusnya antum cari dong cara gimana caranya tikus-tikus ini apa? Pergi. Ya. Bukan manggil dukun. Salah juga karena sebagian petani terkadang manggil dukun. Dukun pakai jin. Akhirnya jadi sebab kesyirikan. Salah besar. Caranya gimana? Tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jangan nanya ke ustadz. Ustadz nggak tahu cara menanggulangi hama, Pak. Kalau penyakit hati ustadz insya Allah tahu. Tapi ini penyakit tanaman jangan tanya ustadz. Tanya ke ahlinya. Pak, gimana nih caranya menanggulangi tikus-tikus ini? Tanya ke ahlinya. Begitu. Ya. Ini bagaimana menyikapi teman di sekolah yang suka mencela, menjelek-jelekan pemimpin? Jauhi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya, bolehkah sholat di masjid yang di situ suka menjelek-jelekan pemimpin dan pemikirannya takfiri? Kata Syekh Utsaimin apa? Enggak boleh sholat di masjid mereka. Karena sholat di masjid mereka sama saja apa? Ya, membesarkan jumlah mereka. Cari masjid yang lain. Syekh Utsaimin fatwanya sampai begitu. Ya. Apakah ketaatan kepada pemimpin dengan cara bayar rutin pajak, sedangkan dalam Islam kan pajak haram? Ya kalau antum gak mau bayar pajak ya silakan aja mobilnya disita. Monggo. Ya, pasti tanya sama polisi, kok kamu bayar pajak? Haram Pak. Oh, silakan aja diambil. Kalau kamu mau diambil rumahnya silakan. Kalau kamu, ya akhi, kata para ulama apa? Kita bayar pajak itu karena terpaksa masalahnya. Pemimpin mewajibkan. Kalau kita nggak bayar pajak, harta kita diambil. Daripada harta kita diambil, ini mudorot. Sementara kaidah mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang haram. Bayar mereka yang dosa, selesai. Tapi kalau antum bilang nggak apa-apalah mobil saya yang diambil, ya silahkan aja, monggo, monggo mas, monggo. Kalau di Ufit kan monggo mas gitu. Kalau jihad tidak dibolehkan atau tidak ditegakkan melainkan disuruh sabar ketika pemimpin yang zalim, loh. Hadis mana yang menyuruh kita berjihad memerangi pemimpin yang zalim? Gak ada. Yang ada sabar. Jihad yang paling besar itu kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Tapi menyampaikan kalimat hak, apakah dengan cara bawa massa? Bukan. Menyampaikan kalimat yang hak disebutkan dalam hadis yang lain, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang menasihati pemimpin, fala yubdi alaniyah, jangan terang-terangan. Maka sampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin, itu jihad yang paling afdol kata Rasulullah. Menghadapi pemimpin yang zalim itu bukan pakai pedang, nggak ada hadisnya. Bahkan para sahabat ketika mengatakan, ya Rasulullah kalau kita pakai pedang gimana? Nggak boleh kata Rasulullah. Yang disuruh Rasulullah jihad yang paling utama menghadapi pemimpin yang zalim, langsung nasehatin empat mata, Pak.
antara antum sama dia. Kalau antum punya kemampuan, kalau nggak punya kemampuan, siapa antum nggak didengerin. Cari jalan yang kira-kira orang-orang yang bisa didengar oleh mereka. Selesai. Kata Rasulullah, kalau dia sudah memberikan nasihat ternyata nggak diterima, faqad adalladzi alaih, dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Ini enggak, saya udah nasihatin tapi enggak mau terima. Terus ngapain? Berontak. Loh, itu manhaj khawarij ya akhal Islam, bukan manhaj salaf sama sekali. Sama sekali. Ada yang beralasan, Pak, tapi salaf terdahulu memberontak. Perbuatan salaf terdahulu yang memberontak itu jangan jadikan dalil. Kenapa? Karena pertama mereka bertabrakan dengan dalil. Yang kedua hasilnya lihat. Hasil pemberontakan itu apa? Jadikan pelajaran, bukan dijadikan apa? Dalil. Kan aneh di zaman sekarang ini menjadikan perbuatan salaf terdahulu yang memberontak untuk mengatakan boleh. Justru kita jadikan pelajaran. Apa hasilnya pemberontakan mereka coba? Apakah menegakkan agama? Tidak. Memperbaiki dunia? Tidak. Yang ada mudarat yang lebih besar? Tidak. Ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan apa? Setelah itu para ulama sepakat, terjadi kesepakatan akan haramnya memberontak kepada pemimpin. Kenapa? Setelah melihat sejarah pemberontakan ada yang ada di zaman terdahulu, sama sekali tidak memberikan manfaat yang apa-apa. Mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Ya akhwat Islam, azan ya Allah ya. Ya. Terus kapan dong jihad ditegakkan? Emang antum jihad ini kayak makan tempe apa? Nggak ada syarat-syaratnya. Makanya belajar dulu bab jihad dong. Bagaimana para ulama membahas masalah jihad? Cuma semangat doang, ayo jihad, jihad. Ente tembakin tetangga ente. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah apa? Inna mimma akhafu alai. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah rajulun, seorang laki-laki qad 'allamahu Allahul Qur'an, diajarkan oleh Allah apa? Al-Qur'an. Tapi apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedangnya ke tetangga-tetangganya dan menuduh tetangganya dengan kesyirikan. Kata para sahabat, hai Rasulullah, mana yang lebih berhak untuk dikatakan kesyirikan? Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh lebih berhak kepada kesyirikan. Rasulullah khawatir ada orang-orang seperti itu, Pak, yang sangat mudah menghunuskan pedang mereka kepada kaum muslimin, yang mereka ternyata masih sholat. Ya subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Makanya ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum, hati-hati. Jihad itu ada pada tempatnya, akhi. Sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baca kitabnya Ustadz Yazid tentang jihad dan fikihnya. Di situ beliau menjelaskan tentang hakikat jihad dalam Islam. Bagaimana syaratnya disebutkan di situ. Ya. Emangnya antum menuntut ilmu bukan jihad apa? Emangnya menyampaikan ilmu dan mendakwakan ilmu bukan jihad apa? Allah menamai jihad dengan ilmu itu jihad besar loh, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira." Jangan kamu taati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Ini ayat turun sebelum jihad dengan pedang disyariatkan. Ini ayat Makkiyah. Allah menyuruh Rasulullah menjihadi orang musyrikin dengan Al-Quran, itu berdakwah. Lalu Allah menyifati dakwah dengan Al-Quran dengan ilmu sebagai jihad yang besar. Makanya Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, otaknya ada sesuatunya. Ya. Betul ya akal Islam. Kita sekarang ini kata para ulama, jihad kita yang terbesar menuntut ilmu dan menyampaikan apa? Ilmu itu dulu. Makanya Ibnu Qayyim berkata apa? Wal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihad bis sayfi was sinan.
Jihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Itu dulu jihad, ilmu dulu, Pak, pahami dulu tentang hakikat jihad. Nah, ini akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan pelaku dosa syirik? Bisakah pelaku dosa syirik diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia wafat dalam keadaan dia syirik, Allah mengatakan apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Adapun kalau dia misalnya belum sampai kepada dia keterangan, belum sampai apa? Kepada dia keterangan, enggak tahu kalau itu syirik, dia wafat di atas seperti itu, yang rajih, yang sahih, dari pendapat para ulama, dia termasuk orang-orang yang akan diuji lagi pada hari kiamat nanti. Sebagian disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama siapa? Orang yang buta dan tuli. Yang kedua siapa? Orang yang tua renta dan pikun. Yang ketiga siapa? Orang yang idiot. Yang keempat siapa? Orang yang wafat di atas fatrah. Orang yang wafat di atas apa? Fatrah. Orang yang tuli dan buta berkata, ya Rabb, Islam datang kepada saya sementara saya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang yang tua dan pikun berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara saya tidak paham apa-apa. Orang yang idiot berkata, ya Rabb, Islam datang kepada saya sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Orang yang wafat di atas fatrah berkata, ya Rabb, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka Allah pun kemudian menguji 4 orang ini. Allah kemudian menyuruh malaikat menghidupkan api. Lalu Allah mengambil perjanjian dari 4 orang ini untuk menaati Allah. Lalu mereka pun memberikan janji untuk taat kepada Allah. Lalu Allah menyuruh masuk ke neraka. Masuk kalian ke api. Siapa yang taat, maka Allah masukkan ke surga. Siapa yang tidak taat, Allah seret ke dalam api neraka. Tapi apakah mereka kekal atau tidak, hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah sementara kita tinggal di lingkungan yang banyak syiriknya? Hijrah. Pergi menuntut ilmu tentang tauhid. Setelah paham betul tentang tauhid, pulang ke kampung, dakwahkan orang ke mana? Tauhid. Bagaimana etika adab duduk di majelis ilmu? Ini sudah dibahas oleh para ulama. Seperti Ibnu Jamaah membahas tentang masalah itu. Dan banyak lagi ulama membahas masalah itu. Di antaranya, perhatikan baik-baik. Para sahabat tuh kalau berada di majelis Rasulullah itu disebutkan apa? Kata Anas bin Malik, ka'anna ala ru'usina thair, seakan-akan di kepala kami ini ada apa? Burung. Burung itu hinggap kalau antum apa? Apa? Tenang dan diam. Kayak kayu gitu. Tapi kalau antumnya celinguk, burung enggak bakalan hinggap. Kalau bisa ngaji itu bawa catatan, dicatat faedahnya, alhamdulillah. Itu yang bagus. Makanya disebutkan dalam athar qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan apa? Tulisan. Ya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Karena banyak ayat-ayatnya, alhamdulillah. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat, Allah mengatakan berbuat baik kepada orang tua. Sebatas tidak menyakiti hatinya tidak cukup. Sampai kita berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik dengan apa? Dengan sikap kita, perbuatan kita, bantuan kita, pikiran kita. Allah juga berfirman, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Rendahkan ya sayap-sayap ketawaduanmu karena kasih sayang kepada orang tua.
Artinya kita tawadhu sama orang tua. Jangan karena antum punya kedudukan tinggi, orang tua antum tengking. Antum orang sama orang tua antum hinakan. Padahal kan yang capek dulu antum supaya berhasil siapa? Orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lalu setelah kamu berhasil kamu remehkan orang tuamu, haram alaik. Tawadhu sama orang tua. Allah berfirman wala taqul lahuma uff. Jangan ucapan uff, cis. Kata-kata yang enggak enak. Ya kan Ustadz yang enggak boleh cuman uff aja. Kalau gampar boleh dong. Makanya pemahaman salah. Akhul Islam. Allah berfirman wala tanharhuma. Jangan tengking mereka, jangan hardik mereka. Ya akhi, orang tua ini Pak, kalau sampai tidak memasukkan kita ke surga, celaka kita. Kata Rasulullah syaqi ya abdun, dalam riwayat Imam Ahmad begitu. Celaka seorang hamba. Ya, adraka abawai, mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkan ia ke mana? Ke surga. Celaka. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat.